tangan. Oh, itu dari kapan, Bu? Dari kok 3 hari seminggu lalu. Nanti seminggu yang lalu itu apakah nyeri, Bu? Nyeri banget Ya. Untuk apakah ada demam, Bu? ada. Kemarin saya 39 derajat. Oh, baik. Udah minum obat, Bu, sebelumnya? Udah. Minum apa, Bu? Paracetamol ada ya. Untuk benjolannya di tangan kanan aja ya, Bu? Iya. Apa ada juga di tangan yang lain? Tangan kanan aja. Oke. Itu apakah membesar atau Membesar. membesar ya? Dulunya kecil terus tiba-tiba membesar gitu. Oke, baik. Oke, Bu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dulu ya, Bu, terhadap benjolannya. Saya akan mencuci tangan dan akan menggunakan handscoon jika terindikasi kalau misalnya kita terkena cairan pasien gitu. Kita karena ini pasiennya nggak ada cairan gitu, terus kita nggak usah pakai ini, nggak usah pakai handscoon. Dan juga kita bisa tanyakan ke dokter bagaimana untuk hasil dari pemeriksaannya. Baik, Dok, untuk pemeriksaannya seperti apa nanti dijawab sama dokternya. Untuk pemeriksaan fisiknya itu seharusnya kita pegang-pegang dulu ya, kayak ini apa nyari, Bu, gitu. Terus kita konsistensinya juga apakah dia kenyal atau dia firm gitu. Oke, selanjutnya, dan apakah dia mobile atau immobile. Oke, untuk dari pemeriksaan ini immobile, terus kemudian dia fluktuatif dan juga ada rasa nyeri. Terus selanjutnya kita menjelaskan prosedur penanganan. Dan Bu, ini adalah akses yang betul seperti bisul. Dan bisa kita bilang ke dokternya juga bahwa dokter, ini saya melakukan diagnosis klinisnya berupa abses dan untuk diagnosis bandingnya berupa bisa lipoma. Namun dari hasil pemeriksaan fisiknya itu mengarah ke abses. Dan selanjutnya kita akan menjelaskan prosedur kepada pasien. Ibu, selanjutnya kita akan melakukan eksisi abses Ibu. Jadi nanti kan di abses itu ada nanah ya, Bu. Nanti nanahnya dikeluarin seperti itu. Nanti juga dilakukan anestesi atau Ibu menyebutnya. Siap, bersedia. Baik. Makasih ya, Bu. Mari kita mulai. Pertama kita membaca bismillah terlebih dahulu bersama-sama ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pertama kita dulu ambil aksesnya, Pak. Nih, terus kemudian kita cuci tangan terlebih dahulu setelah melakukan yang pemeriksaan kepada pasien. Kita cuci tangan terlebih dahulu. Nih. Jika kita menggunakan handscoon dan saya menyiapkan alat dan bahannya gitu. Oke, jangan lupa steril sama sterilnya teman-teman, cuma ini agak tidak proper. Oke, selanjutnya kan alat-alat yang kita butuhkan. Di sini ada alat-alat yang steril. Ini buka, nanti tutupnya ditaruh di sebelah sini karena ini sudah terbuka, udah nggak ada lagi. Udah, ini steril dan ini on steril. Jadi kita menentukan mana bagian steril dan on steril. Dan ini kita buka juga untuk kapasnya, menyiapkan alat-alatnya seperti ini. Ini dibuka. Jika dia ingin kita steril, kita ingin dia steril, kita taruh sininya gitu. Bisa seperti itu. Nah, ini sudah dipersiapkan ya untuk ini untuk anestesinya. Dan kita persiapkan juga untuk drainasenya nanti. Nah, drainasenya biasanya seharusnya pakai yang 50 cc karena di sini belum ada. Kemungkinan besar di OSCE ada kalau untuk abses karena itu lebih mudah untuk drainasenya. Gitu. Nih kita pasang drainnya dulu buat drainasenya. Menggunakan powder, cara pegangnya kayak gini ya.
langsung kita ya dia gerak-gerak ini dari sentral ke perifer. Terus kita buang di bengkok. Cerita ini ada bengkok, ini nggak ada bengkok. Nah, terus kita pakai povidone iodine karena ini akan gelap, jadi nggak usah lah. Tapi nanti di OSCE pakainya povidone iodine ya teman-teman. Ini set perifer ke dari sentral ke perifer, maaf, typo. Dah. Terus habis itu, ini kan dia udah steril, kita taruhnya di luar ya. Jangan taruh di tempat steril lagi. Jangan lupa nyiapin untuk scalpel dan bisurnya juga. Ini udah disiapin, jadi kita santai. Selanjutnya kita pakai duk bolong. Ini duk bolongnya, ini kan duk bolongnya besar ya teman-teman. Ini kita bisa diperkecil atau kita perluas area septiknya atau area yang bisa dilipat kayak gini. Nah, selanjutnya kita melakukan anestesi. Kita melakukan anestesi dengan lidocaine sebanyak 3 cc atau 2 kapsul. Oke, kita intradermal ya, jadi 10-15. Nih, terus kita aspirasi terlebih dahulu. Aspirasi, jika tidak ada baru kita tekan dan sambil keluar gitu. Ini, terus juga pindah. Kita pindah ya teman-teman. Kita aspirasi lagi, jika tidak ada darah baru kita ini sambil keluar seperti ini. Seperti itu. Oke, dihabisin. Ini bisa juga dari sebelah sini. Cuman kan kita meminimalisir ya. Kalau misalnya kita meminimalisir dari situ aja cukup. Kalau misalnya pasiennya udah merasa baal, ya udah gitu. Tapi kalau misalnya belum, baru di sini di bagian seberangnya gitu. Jadi mengelilingi seperti itu. Oke, selanjutnya kita menggunakan pinset. Kita tanya, Ibu, apakah masih nyari, Bu? Kita kan udah tunggu 5 menit sampai 10 menit. Udah keras sudah ya. Oke, kita mulai ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menggunakan scalpel. Oke. Terus kita keluarkan. Oke. Pastikan semuanya keluar ya. Ini udah, kita pakai ini kapas, terus kita keluarin untuk si ininya, si aksesnya kita keluarin kayak gini tuh sampai dia keluar semua kan. Nah, oke, jadi rasa udah keluar semua. Oke, kita taruh di bengkok. Ini kan tadi bengkok ceritanya. Oke, selanjutnya kita lakukan diseksi menggunakan klem hemostat. Oke, diseksi. Ambil juga nantinya buat bantu ini dan diginiin. Terus kita cari sisa-sisa dari si ininya, si aksesnya. Ini aksesnya masih ada nih. Terus pakai ini lagi, boleh. Bisa ambil aja pakai ini, nggak apa-apa. Kita gitu, terus kita diseksi lagi, kita ambil. Sebenarnya nggak boleh ngomong kapsul ya teman-teman kalau dokter Iqbal seperti itu. Nah, ini udah semua keluar ya teman-teman. Oke, kita bisa taruh di tempat steril atau di ini di bengkok juga, karena ini udah nggak dipakai lagi. Jadi kita taruh di bengkok, ini taruh di steril karena kita akan pakai lagi. Gitu. Terus kita pakai NaCl untuk di apain? Untuk di siapa dia namanya? Drainase. Tuh, ini kita drainase dalamnya, bisa juga sambil di ininya dibuka gitu. Ini set gitu. Ya. Ini taruh di sini. Oke, selanjutnya kita bakalan pakai window holder. Terus kita bisa lipat si ininya, kapasnya. Nih, kita lipat kapasnya. Lu kalau lama kalau pakai ini bisa pakai tangan. Pokoknya dibuat sekecil mungkin biar dia tuh ini apa namanya? Kayak bisa masuk gitu. Tapi bisa dikirim-kirim gitu. Mau sedikit di sini.
Bisa masukin ya teman-teman. Kita sisakan sedikit. Oke, setelah itu kita pakai ini lagi, kita pakai kasa lagi. Kita pakai kasa, terus kita tutup. Nah, habis itu kita pakai ininya dibuka dulu, taruh di sini. Terus itu kita pakai ini si mikroper, bisa dicopot dulu ininya, biar nggak apa, biar nggak nempel-nempel. Gitu. Oke, enggak. Karena basah jadi emang agak kurang nempel. Nah, kemudian setelah itu kita observasi selama 30 menit dan kita juga cuci tangan lagi. Observasi 30 menit, terus kita melakukan edukasi kepada pasien. Baik Pak, ini udah selesai ya Pak untuk eksisi aksesnya. Nah, nanti dijaga ya Pak untuk tidak kena air. Nah, ini saya sengaja untuk kasih ada kasa ya Pak di dalamnya, biar nggak terjadi pengulangan lagi seperti ini. Jadi bukan tidak sengaja atau tertinggal ya Pak, tapi memang sengaja ditaruh agar tidak terjadi lagi seperti itu. Dan nanti kita ganti kasa lagi 2 hari, kotor lagi ya Pak 2 hari kemudian. Tapi kalau misalnya Bapak merasa ada sesuatu di kasarnya, kayak ada darah atau ada cairan atau ada bau, mencium bau, langsung aja ke sini lagi ya Pak, kita langsung kontrol lagi tanpa memperdulikan kontrolnya itu besok misalnya. Baik dok,